Halo brother, apa kabar? Gimana? ATM masih dipegang sama istri atau udah dipegang sendiri tapi nggak ada isi? Ya udah sama aja ya. Di video kali ini kita akan membahas Mitsubishi Xpander Ultimate. Ini dia unitnya. Harga dari Mitsubishi Xpander Ultimate ini untuk yang varian tertinggi, karena ini memang varian tertinggi, yaitu 299 juta. Tapi untungnya ada diskon PPNBM, jadi harganya 272 juta. Lebih murah 20 juta dibandingkan dengan Veloz baru dari Toyota. Nah, dengan harga 272 juta, fitur apa aja yang didapat dari Mitsubishi Xpander Ultimate ini? Jadi silahkan aja nonton videonya dengan aman, jangan sampai lagi di jalan, apalagi dengan selingkuhan. Bersama gue Indra Rian and welcome to Infomotive. Oke, langsung aja kita bahas di bagian depan dari Mitsubishi Xpander Ultimate. Nah, untuk secara desain masih menggunakan konsep yang sama, ini Dynamic Sill, dan menurut gua untuk ukuran low MPV harga di bawah 300 juta ini desainnya benar-benar futuristik banget, keren dan sempurna, nyaris sempurna gitu. Di bagian atas grill dia menggunakan warna black glossy dan untuk logonya chrome. Nah, untuk di bagian jaring-jaringnya menggunakan warna Black Dove, dan untuk ground bumpernya warnanya ini abu-abu. Di bagian atas ini ada LED positioning lamp, dan untuk lampu sennya juga di bagian atas ini ada list chrome juga nih. Di bagian sampingnya mengelilingi headlamp. Headlampnya dia konsepnya itu Mitsubishi menyebutnya T-Shape, jadi kayak huruf T yang dibikin roboh. Untuk lampunya dia sudah LED juga di bagian bawah. Kalau menurut gue sih harusnya namanya bukan Xpander, jadi T-Pander kalau ininya huruf T. Tapi ini perubahan yang keren menurut gue, jadi agresif. Nah, fog lampnya masih bohlam biasa dan bentuknya bulat. Oke, langsung aja kita buka untuk kap mesinnya. Nah, di bagian ruang mesin kita lihat dulu untuk kap mesinnya. Ini dia sudah dicat, walaupun masih cat dasar, dan di bagian sampingnya ini dia ada seal, jadi peredaman juga akan lebih baik, serta ada peredam juga pastinya di sebelah sini. Dan Mitsubishi juga mengklaim bahwa peredamannya ini akan lebih baik dibandingkan dengan Xpander yang lama gitu, karena di bagian situ tuh, nah itu ada ditambahin lagi peredam gitu. Lalu untuk mesinnya di sini dia sudah ditutupin oleh cover, jadi terlihat rapi. Di bagian depan juga dia ditutup cover, jadi terlihat tidak kopong. Nah, untuk mesinnya menggunakan mesin 1500 cc DOHC 16 valve 4 silinder, dan untuk torsi maksimalnya dia di 141 Nm pada RPM 4000, serta untuk power maksimalnya di 105 PS pada RPM 6000. Transmisinya menggunakan CVT sekarang, jadi bukan konvensional lagi. Untuk automaticnya, otomatis perpindahan giginya akan menjadi lebih halus dibandingkan dengan Xpander yang sebelumnya. Serta untuk konsumsi bahan bakar juga akan lebih irit kalau menggunakan Matic CVT ini. Dan pernah gua coba juga, walau di dalam kota itu kisaran 12 km per liter untuk konsumsi bahan bakarnya. Untuk di rute luar kota yang tadinya 21 km per liter, tapi kata temen gua itu nyampe 23,5 km per liter untuk rute luar kota. Jadi otomatis lebih irit dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander yang sebelumnya. Luar biasa. Oke, di bagian ruang mesin sih itu, kita langsung aja ke bagian samping. Nah, di bagian samping secara dimensi bisa kita lihat ini lebih panjang dari Mitsubishi Xpander yang sebelumnya. Sekarang ini panjangnya 4595 mm, jadi hampir 4,6 meter. Serta untuk ground clearance-nya ini juga lebih tinggi 15 mm dari model sebelumnya. Jadi ground clearance-nya itu di 220 mm, serta untuk tingginya dia di 1750 mm. Peleknya menggunakan ring 17 sekarang, jadi lebih besar 1 inch dibandingkan dengan model sebelumnya. Menggunakan Total Color Machining. Untuk bannya menggunakan profil ban di 205/55. Kalau untuk tipe yang di bawahnya, yaitu yang sport, menggunakan ringnya 16 dengan profil ban yang lebih besar tentunya. Untuk pengereman di bagian depan menggunakan cakram, bagian belakang itu masih trombol sayangnya. Dan dia untuk remnya sudah menggunakan ABS, ABD, serta brake assist. Jadi untuk sistem keselamatan dari pengereman udah sangat baik. Nah, untuk di bagian spion dia sudah auto retract juga, jadi kalau misalnya kita lock otomatis dia akan ngelipat sendiri, kita unlock dia akan ngebuka sendiri juga. Lalu ada lampu sen yang sudah LED. Untuk housingnya menggunakan chrome, bagian bawahnya black dove, pengaturan kacanya sudah elektrik, dan dia tidak ada fitur kayak blind spot monitor atau kamera 360 derajat. Tidak seperti di Veloz memang, tapi
ini lebih murah, jadi wajar. Ngomong-ngomong, ini unitnya ada di Mitsubishi Nusantara Berlian Motor Tangerang. Jadi kalau kalian yang dekat-dekat sini mau lihat, silahkan aja datang langsung ke sini. Dan untuk di bagian sini dia ada list room, tapi ini list roomnya di bawah kaca gede banget dia, tapi tetap terlihat keren. Untuk konsep desain dari bagian samping ini floating roof, jadi terlihat atapnya mengambang, tapi karena ini warna hitam jadi nggak kelihatan untuk floating roofnya. Untuk di bagian handle pintu menggunakan chrome dan ada smart entry juga di kiri serta kanan. Ini tombol, bukan yang sentuh. Ke bagian bawah tidak ada side body molding untuk melindungi pintu, tapi dia ada side skirt di bagian bawah dengan warna abu-abu, diselaraskan dengan desain ground bumper yang di depan. Untuk di bagian suspensi, Mitsubishi Expander ini mengalami perubahan juga. Jadi dibuat lebih stabil dibandingkan dengan Expander yang sebelumnya. Suspensinya dibuat lebih stabil tapi tetap empuk gitu. Enak aja pokoknya. Cobain deh kalian kalau yang belum nyoba, test drive aja. Dan kalau dilihat di sebelah sini, untuk tabung si suspensinya dia lebih besar dari model sebelumnya gitu. Nah, di bagian belakang dari Mitsubishi Expander terbaru ini juga dia ada perubahan. Karena di bagian sini lekukan-lekukan yang dulunya membentuk X sekarang ditiadakan. Jadi sekarang konsepnya itu kayak lebih mengotak-ngotak tapi tetap dalam konsep yang modern. Tetap keren menurut gua. Di bagian atas udah menggunakan shark fin antena, masih sama. Di sini dia dibikin body lebih aja, tidak ada real spoiler. Jadi daging lebih istilahnya. Di sini untuk high mount stoppernya ada di luar, tidak di bagian dalam kaca. Dan untuk kaca belakangnya sudah menggunakan rear defogger. Jadi kalau misalnya berembun kita tinggal panasin aja. Untuk rear defoggernya, wiper sudah ada. Untuk rear remnya sendiri menggunakan LED bar yang keren kalau dinyalain. Dan untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Tapi untuk lampu mundurnya sudah menggunakan LED juga. Logo Mitsubishi di sebelah sini. Dan untuk kamera parkir juga sudah tersedia di sini. Ada logo Expander. Lalu di sini Ultimate untuk varian yang Ultimate. Dan untuk sensor parkir juga sudah ada 2 titik. Warnanya hitam. Lalu untuk di bagian ground bumpernya warnanya juga menggunakan abu-abu, disamakan dengan bagian samping dan depan untuk bagian bawahnya ini. Nah, untuk ban serep dia ada di kolong dan dia masih menggunakan ban serep yang kaleng, tidak sesuai dengan yang terpasang gitu. Jadi ban serep sementara aja. Oke, langsung aja kita buka bagasinya, dan bagasinya sekarang dia sudah elektrik. Nah, untuk di ruang bagasi ini bisa dilihat masih sama untuk dimensinya, nggak ada perubahan. Walaupun ini lebih panjang, tapi untuk dimensinya menurut gua masih sama aja dengan yang model lama. Di bagian samping-sampingnya dia ada lubang buat naruh-naruh sesuatu, kayak buat apar juga bisa ditaruh di sebelah sini. Lalu untuk toolkit adanya di sebelah kanan sini. Nah, dia ada dongkrak dan kunci-kunci. Lalu ke bagian bawah sini juga ada sebuah penyimpanan buat naruh-naruh apa. Buat naruh sepatu juga ini sangat muat, buat 3 sepatu ini bisa banget, atau buat naruh barang-barang yang lain. Dan kalau kita mau lebih lega lagi, kita tinggal lipat si bangku baris ketiganya. Lipatnya dari sini ya. Ketika dilipat ini akan rata lantai, masih sama dengan model sebelumnya sebenarnya. Dan bangku baris kedua pun kalau dilipat itu akan rata juga lantai. Jadi kita bisa naruh kasur di mobil ini kalau misalnya mau mode rata semua gitu. Kalau nggak mau pakai jok. Well, sekarang udah masuk di bagian interior dari Mitsubishi Expander Ultimate. Kita lihat untuk sekarang ini interiornya jadi terlihat lebih mewah dibandingkan dengan model sebelumnya. Untuk permainan warnanya juga dia kombinasi warna hitam serta ada warna beige ini. Dan ini yang warna beige ini dia materialnya soft touch loh. Untuk harga mobil 300 jutaan, low MPV dengan material soft touch di sebelah dashboard, ini luar biasa menurut gua. Di bagian door trim juga di sini dia material soft touch, armrestnya juga soft touch walaupun atasnya plastik. Dan untuk di sini juga ada aksen-aksen karbon gitu. Nah, ada panel kayu juga di sebelah dashboard sini dan ada sedikit list silver, jadi terlihat lebih mewah aja untuk tampilannya. Untuk joknya dia masih menggunakan material fabric, tidak ada kombinasi kulit kayak di Veloz mungkin, tapi dia juga joknya ini lembut banget, empuk gitu. Serta untuk motifnya itu kayak diamond, Mitsubishi menyebutnya. Terus untuk pengaturan dari posisi mengemudinya, ini bisa diatur secara sliding, reclining, dan tentunya high adjuster. Walaupun untuk high adjusternya ini kita harus diputer ya, jadi agak pegal juga gitu. Padahal alangkah lebih bagusnya kalau kita yang model jungkit aja, itu akan lebih praktis menurut gua. Lalu untuk pengaturan setirnya dia sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik.
Materialnya menggunakan material soft touch, ada aksen kulit di bagian atas dengan jahitan-jahitan asli, warnanya hitam dengan kombinasi warna silver. Dan ada steering switch di sebelah kanan, ini untuk cruise control yang tidak ada di kompetitornya. Dan untuk yang sebelah kiri ini untuk mengatur head unit. Tidak ada pedal shift untuk mengatur ke mode manual. Lalu ada saklar lampu di sini, pengaturannya belum auto. Di sini untuk wiper sudah intermittent. Nah, untuk di bagian speedometer dia masih belum TFT, jadi masih analog kayak gitu. Tapi dia ada MID berukuran kurang lebih 4 inch yang menampilkan cukup banyak juga informasinya kayak trip A, trip B, informasi berkendara, rata-rata kecepatan kita berkendara, konsumsi bahan bakar kita berapa. Lalu ada reminder juga untuk beristirahat ketika kita lagi berkendara. Jadi expander ini cukup perhatian gitu, bisa menjadi pengganti istri juga. Nah, untuk pengaturannya bisa diatur dari sini ya, brightness. Nah, untuk mengatur MID-nya ada tombol sini nih, yang tombol info. Lalu di sebelah kanan sini ada tombol engine start stop yang dikelilingi oleh aksen chrome, ini cukup unik juga. Dan di sebelahnya ada pengaturan untuk mengatur spion, tapi kata gue sih lebih susah nih kalau ngatur spion dari sini, karena lebih gampang kalau misalnya pengaturan spionnya ada di bagian door trim. Ke bawahnya lagi ada tombol untuk mematikan stability control karena memang sudah pakai fitur tersebut. Dan juga ada tombol untuk mematikan fitur idling start stop, atau Mitsubishi menyebutnya auto stop and go gitu. Jadi ketika kita misalnya di lampu merah berhenti lama, mobil akan mati sendiri gitu. Dan ini fitur yang cukup berguna untuk mengirit bahan bakar. Tapi kekurangannya ketika fitur ini diaktifkan dan si mobil dalam kondisi mati gara-gara fitur tersebut, maka AC-nya itu akan ikut mati. Jadi yang nyala itu cuma anginnya aja. Ini nggak akan cocok digunakan untuk kondisi siang hari di Jakarta yang terik gitu. Tapi minimal kalau misalnya kondisinya nggak terlalu panas, kita pakai aja fitur tersebut. Lumayan buat ngirit-ngirit bahan bakar. Di door trim pengaturan power window yang auto hanya di bagian drivernya aja, yang lainnya masih belum auto, ya standar. Lalu ada tombol untuk window lock dan power door lock. Di bagian hand unit dia sudah floating dan ukurannya sekarang menjadi tambah besar menjadi 8 inch. Untuk fiturnya dia sudah lengkap juga, sudah bisa Bluetooth. Lalu untuk konektivitas ke handphone juga sudah ada Android Auto, Apple CarPlay. Jadi sudah lengkap untuk konektivitasnya. Dan ya memang standarnya udah kayak gitu ya untuk mobil harga segini. Di bagian bawahnya lagi ada kisi AC dengan lampu hajar di bagian tengahnya. Dan untuk pengaturan AC-nya sekarang sudah digital dan modelnya itu dia tuas kayak gini, kayak di Mustang gitu kalau lihat-lihat ya, keren. Walaupun pengaturan AC-nya ini dia belum auto climate, tapi dia ada fitur max cool, ya nggak apa-apa lah ya. Kadang-kadang gua juga jarang pakai untuk fitur auto itu. Lalu ke bagian bawah dia ada kompartemen penyimpanan terbuka. Nah, untuk colok mencolok ke audio dia ada di bagian bawah sini, jadi tidak di samping-samping audio. Dan itu akan membuat lebih rapi aja gitu, kabelnya nggak melehoi. Sini ada power outlet yang harus dicolokin pakai adapter lagi. Untuk tuas run-bisnya dia terlihat mungil dan dia materialnya soft touch di bagian tengahnya. Lalu ada aksen silver-silveran juga. Dan di sekeliling tengah sini dia aksennya itu black glossy ya. Ini kalau kena sidik jari agak lumayan juga kotor gitu, susah buat bersihnya, kita harus pakai tisu. Dan dia tidak bisa diatur ke mode manual ya untuk tuas run-bisnya. Jadi cuma ada mode D sama L aja gitu. Lalu di sebelah sini juga ada electric parking brake dengan auto hold. Jadi kalau misalnya lagi macet kita tinggal pakai fitur auto hold ini aja biar nggak usah pencet-pencet lagi gitu. Lalu untuk di bagian sini ada 2 buah bottle holder. Oh ya, untuk kompartemennya ini tadi di bagian tengah sini kan ada 2, lalu di bagian pintu juga ada 3 bottle holder gitu. Jadi cukup banyak juga untuk penyimpanan airnya kayak atlet ya. Nah, di sini karena sudah tidak ada rem tangan manual, jadi si konsol tengahnya itu gede dan ini bisa dijadikan armrest yang nyaman. Dan ini sudah soft touch juga dengan jahitan-jahitan asli sama kayak di bagian sini, bagian dashboard. Dan kalau dibuka penyimpanannya juga sangat luas, ini bisa muat kepala ya, hampir bisa muat kepala gua. Oke. Ke bagian sini ada penyimpanan terbuka di bagian atasnya. Lalu untuk laci penyimpanan tertutupnya dia masih belum soft opening, masih ngagetin. Dan ini gede banget untuk laci penyimpanannya. Sedikit informasi tentang pengalaman gue berkendara menggunakan mobil ini. Jadi gue pernah nyoba untuk unit test drive-nya. Dan memang mobil ini lebih nyaman daripada mobil
Expander sebelumnya gitu, karena suspensinya dibuat lebih stabil dan tetap empuk, walaupun lebih stabil tetap empuk. Lalu body roll juga ketika kita goyang-goyang itu nggak terlalu berasa dibandingkan dengan Mitsubishi Expander yang sebelumnya. Nah, untuk fitur keselamatan dari Mitsubishi Expander Ultimate terbaru ini masih sama aja sih kayak yang sebelumnya. Kayak airbag di sini cuma ada 2. Harusnya mungkin mengingat kompetitornya sudah memperbanyak airbag, ini juga Mitsubishi harus memperbanyak juga, jangan cuma 2. Lalu untuk kayak yang tadi gue jelaskan, dia sudah ada ABS, sudah ada EBD, lalu sudah ada brake assist juga untuk dari keselamatan pengereman. Sudah ada stability control juga dengan traction control, dan ada fitur hill start assist. Jadi ketika kita lagi berhenti di tanjakan, itu akan menahan beberapa detik mobil kita supaya nggak mundur. Jadi kita bisa berpindah kaki dari rem ke gas dengan cukup aman gitu. Lalu untuk kelengkapan lain mungkin di bagian pilar situ juga ada tweeter, jadi audionya juga akan terlihat bagus. Di sini terdengar bagus, bukan terlihat kok jadi terlihat ya. Di sini untuk spion tengahnya sudah dynamic view, jadi kalau silau kita tinggal atur aja. Untuk bagian driver sun visornya tidak ada kaca, tidak ada lampu. Di sini ada kaca, tidak ada lampu. Hand grip di driver nggak ada, di penumpang kiri ada. Dan oke, itu aja mungkin di bagian depan dari Mitsubishi Expander Ultimate terbaru ini. Well, sekarang gua berada di baris kedua dari Mitsubishi Expander Ultimate terbaru. Untuk posisi duduk di baris kedua ini bisa diatur secara sliding juga nih. Ini mentoknya depan segini, mentok belakangnya segini. Nah, kursinya juga bisa direbahkan lagi. Walaupun memang tidak serebah kayak Avanza dan Xenia gitu yang bisa nyampe rata, tapi ini sudah cukup membuat kita nyaman. Dan ini bisa dijadikan armrest kalau misalnya bangku yang baris kedua ini, yang tengahnya ini nggak dipakai. Nah, untuk di baris kedua ini ada 2 headrest, jadi yang di tengah nggak bakalan ke bagian headrest, tapi tetap dapat 3 seat belt. Dan dia juga ada isopic, jadi kalau mau pasang car seat buat bayi itu bisa. Nah, untuk di bagian door trim juga sama persis kayak yang di depan, dia materialnya ada kulitnya. Jadi nggak di downgrade ya, yang depan kulit, yang belakang plastik semua gitu, enggak. Untuk di bagian atas ini ada hand grip juga, kiri kanan ada. Ini buat jaga-jaga kalau misalnya drivernya ugal-ugalan, kita tinggal pegangan ke sini. Lalu untuk pengaturan AC, ini dia modelnya knob. Kita tinggal putar, dan knobnya warna hitam, terlihat elegan, nggak terlihat murahan. Nah, untuk lubang AC-nya ini ada 4. Nah, di sebelah sini juga ada seat back pocket 1. Nah, di sini ada 3 buah seat back pocket nih. Jadi buat naruh handphone juga bisa di sebelah sini. Nah, untuk ngecasnya kita tinggal dari sini, dan dia juga ada USB Type C nya, bukan cuma USB Type A gitu. Nah, di baris kedua sih kayak gitu. Sekarang kita coba untuk duduk di baris ketiga. Nah, untuk duduk di baris ketiga ini kita bisa coba nih. Ini bangku baris kedua gua set paling mundur ya. Dengan tinggi badan gua 160 cm memang mentok banget kalau dibuat set mundur. Tapi kalau kita sesuaikan nih. Nah, kalau bangku baris keduanya di set lagi, ini akan menghasilkan legroom yang lumayan. Untuk tinggi badan gua 160 cm. Kalau misalnya yang lebih tinggi dari gua mungkin akan mentok ya di baris ketiga ini. Jadi disarankan aja untuk yang menurut gua tinggi badannya 160 cm ke bawah aja untuk di baris ketiga ini. Dan headrest juga dia bisa diatur lagi ketinggiannya, bisa dinaikin, terus dia bisa direbahkan lagi. Nah, lumayan nyaman. Headroom juga masih banyak tuh, lebih dari 1 jengkal lah. Lalu di baris ketiga ini juga ada, di sini ada penyimpanan buat naruh handphone, buat naruh minuman. Di sebelah kanan juga sama, ada power outlet juga buat ngecas, walaupun harus pakai adapter lagi, tidak USB kayak di baris kedua gitu. Tapi udah lumayan untuk di baris ketiga ini. Oke, kita udah bahas semuanya dari bagian interior, eksterior, di bagian mesin, dan gue juga udah ceritain pengalaman gue test drive menggunakan Mitsubishi Expander Ultimate terbaru ini. Nah, kira-kira begitulah. Dan gimana pendapat kalian? Untuk yang udah nyoba juga silahkan berpendapat. Dan menurut gua Mitsubishi Expander Ultimate ini menjadi tipe yang paling worth it untuk dibeli dibandingkan dengan Mitsubishi Expander yang sport atau yang di bawahnya. Karena dengan selisih harga 2 juta aja, Mitsubishi Expander Sport itu velgnya di downgrade jadi 16 inch dan juga dia single tone gitu.
tidak two-tone kayak yang tipe Ultimate. Lalu dia juga nggak ada cruise control, jadi downgrade-nya cukup lumayan dengan harga selisih cuma 2 jutaan. Dan oke, itu aja mungkin pembahasan dari kita. Jangan lupa untuk kalian semua yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya, di like videonya, di share juga ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian. Follow Instagram kita, linknya ada di deskripsi. Dan juga silahkan berkomentar, mau tanya-tanya, mau nyampein pendapat, mau bercerita juga silahkan. Kita pasti akan baca dan akan respon tentunya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama gue Indra Rian, and bye-bye.